Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuzul Rahmaranau dengan NIM 0805 1182 1260 20 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Jadi tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk menyelesaikan laporan akhir dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 software yang dipakai saat praktikum minggu lalu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang software QGIS. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Quantum Quantum GIS atau lebih dikenal dengan singkatan QGIS tadi itu merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis berbasis open source atau gratis yang di bawah lisensi GNU atau General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. QGIS ini bertujuan untuk menjadi GIS yang mudah digunakan dengan menyediakan fungsi dan fitur umum. QGIS sendiri dapat dijalankan dengan berbagai sistem operasi seperti Linux, Unix, Mac, OS X, Windows, dan Android. Nah, QGIS sebagai alternatif dari sekian banyak perangkat lunak mengolah data spasial memiliki beberapa kelebihan, di antaranya gratis atau open source tadi, bebas, dapat menambah dan memodifikasi fungsi dari QGIS, terus berkembang, ketersediaan dokumen pada panduan dan pertolongan, pendukung panduan dan bantuan terhadap permasalahan tersedia online dan dapat diunduh dalam bentuk dokumen. Dan ini juga multi sistem operasi seperti yang saya jelaskan tadi dapat diinstal di Mac OS, Windows, Linux, dan Android. Nah, eh, fitur-fitur dasar yang ada pada QGIS ini yaitu menampilkan data vektor dan raster dalam berbagai format dan proyeksi yang berbeda. Yang kedua yaitu aplikasi pemetaan dan pengolahan data spasial. Ketiga, dukungan membuat, merubah, dan mengekspor data spasial. Keempat yaitu menganalisis data spasial. Kelima yaitu publikasi peta melalui jaringan internet menggunakan web map service. Nah, untuk bagian-bagiannya ini sebenarnya setiap eh, software itu hampir sama. Jadi di sini di project itu ada buat bikin halaman baru untuk save atau properties, layout manager maupun keluarnya. Nah, untuk editnya itu ada bagian eh, undo, ada redo, potongan potongan fitur, putar fitur, penyederhanaan fitur, dan lainnya. Baiklah, untuk yang kedua yaitu software Envy. Pertama kita buka dulu eh, softwarenya. Nah, ini adalah tampilan dari software Envy. Jadi Envy itu atau kepanjangannya yaitu The Environment for Visualizing Image merupakan sebuah revolusi dari sistem pengolahan data citra digital. Dari permulaan lahirnya, Envy itu telah didesain untuk banyak kebutuhan spesifik pada siapa yang biasanya menggunakan data penginderaan jauh, satelit, atau foto udara. Envy ini juga menyediakan visualisasi data dan analisanya secara komprehensif untuk citra dalam berbagai ukuran dan tipe apapun dalam lingkungan yang inovatif dan user-friendly. Nah, salah satu kelebihan dari Envy ini adalah pendekatan unik dalam pengolahan citranya, eh, mengkombinasikan teknik file-based dan band-based
dengan fungsi yang interaktif. Ketika file data input dibuka, band atau kita sebut sebagai saluran dari citra disimpan dalam sebuah daftar di mana semua saluran bisa diakses oleh semua fungsi sistem. Nah, jika multiple file dibuka, itu saluran dalam tipe data yang terpisah dapat diproses sebagai sebuah grup. Grup tampilan MV ini terdiri dari image window, zoom window, dan scroll window. Semuanya bisa diubah ukurannya. MV ini juga menyediakan penggunanya dengan banyak kemampuan analisis yang interaktif dan unik diakses dalam Windows tersebut. Nah, beberapa fungsi umum dari NV itu yaitu yang pertama itu pengolahan citra. Kegunaan umum fungsi pengolahan citra termasuk transformasi data seperti transformasi principal component, band ratio, Hue saturation value, perentangan perentangan indeks vegetasi. Yang kedua yaitu klasifikasi. Yang ketiga itu pengolahan data hiperspektral. Yang keempat yaitu pengolahan data citra radar. Citra radar. Yang kelima yaitu pemetaan. Nah, beberapa fungsi dari menu NV ini yaitu untuk file manager in untuk file manajemen itu pada menu utama NV digunakan untuk membaca file ke dalam NV, menetapkan pilihan untuk keluar dari NV, dan fungsi manajemen program dan file lainnya. Yang kedua itu untuk display management, window menu untuk mengendalikan display dan plot window NV termasuk memulai window, memaksimalkan ukuran jendela, menghubungkan display window, dan menutup jendela. Yang ketiga yaitu interactive display function. 5 menu tampak secara keseluruhan pada main image window, file overlay, enhance, tool, dan window. Nih. Menu ini secara bersama bernama display menu bar. Display menu bar digunakan untuk mengakses operasi umum dan fungsi-fungsi interaktif. Yang keempat yaitu basic tools. Basic tools untuk mengakses berbagai fungsi dasar NV. Fungsi ini biasanya bermanfaat mengetahui tipe spesifik dari citra yang akan dianalisis. Fungsi seperti region of interest dapat digunakan pada multiple display, sedangkan fungsi dari BandMath menawarkan kemampuan proses umum citra. Selanjutnya yaitu software Snap. Nah, jadi ini adalah tampilan dari software Snap. Jadi software Snap itu uh, yang nama panjangnya yaitu Sentinel Application Platform merupakan software yang diciptakan untuk mengolah data citra satelit Sentinel. Namun, software ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengolahan data citra satelit lainnya. Snap ini juga merupakan inovasi platform yang dibiayai oleh ESA SEOM. Software Snap ini sangat ideal untuk pemrosesan dan analisis observasi bumi. Selain itu, software ini berbasis sumber terbuka atau open source dan dapat diakses secara gratis juga. Software ini menjadi salah satu elemen paling penting dalam mengolah data citra satelit yang disajikan dalam berbagai variasi DEM
sesuai kebutuhan pengguna. Jadi dalam aplikasi Snap ini terdiri dari eh, menunya yaitu File, Edit, View, Analysis, Layer, Vector, Raster, Optical, Radar, Tools, Window, dan Help. Kelebihan dari Snap ini juga dapat menampilkan citra satelit dengan sangat cepat, bahkan untuk citra dengan ukuran penyimpanan yang besar seperti gigapiksel. Dapat menampilkan kerangka proses pengolahan data dengan Pre-Processing Framework, Layer Management yang handal dengan memungkinkan penambahan dan manipulasi overlay berbagai data. Dan yang terakhir, proses projection dan auto rectification yang akurat. Nah, untuk software yang keempat yaitu software RMapper. Jadi ini adalah tampilan dari software RMapper. Nah, software RMapper ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengolahan data citra. Pengolahan data citra sendiri merupakan salah satu cara untuk memanipulasi data citra atau bisa disebut juga dengan mengolah suatu data citra menjadi suatu keseluruhan yang berupa output eh, sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, RMapper ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama penyimpanan data hard disk RMapper hanya menyimpan data original dari citra dan aplikasi penyimpanannya saja, sehingga cukup untuk menghemat banyak ruang hard disk. Yang kedua yaitu kecepatan penyimpanan karena RMapper hanya menyimpan data original citra dan aplikasi pengolahannya saja. Yang ketiga yaitu pemrosesan template. Algoritma dapat digunakan untuk pengolahan template untuk aplikasi berbagai data data yang berlainan. Yang keempat yaitu kuantitas hasil. Yang kelima yaitu pemrosesan yang interaktif. Pengolahan data terlihat langsung pada layar monitor tanpa harus membuat file keluaran lebih dulu. Nah, yang keenam yaitu mosaik citra yang interaktif. Mosaik dapat diproses dengan mudah tanpa memerlukan percontohan dan penggabungan beberapa file data yang bisa dihasilkan ruang hard disk yang besar. Nah, ini adalah eh, menu-menu yang ada di software RMapper. Ini ada file untuk membuka jendela yang baru, membuka untuk keluar, terus untuk print, untuk save, edit ini untuk anotasi vektor, untuk mengedit atau create regions, view untuk menampilkan algoritma, quick zoom, geoposition, statistik, eh, cartogram, traverse, dan lainnya. Dan ini adalah toolbars yang ada di
aplikasi AirMapper. Inilah prosesnya. Windows. Nah, untuk yang terakhir yaitu aplikasi ArcGIS. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi ArcGIS. Jadi, ArcGIS ini merupakan eh, software yang berfungsi untuk mengolah data layout, membuat layout, dan atau membuat peta digital. Nah, aplikasi ini diluncurkan pada tahun 1999 oleh ESRI atau Environment System Research Institute. Materi yang terdapat pada ArcGIS berbentuk peta dengan dasar sistem informasi geografis yang dilakukan secara digital. Input data dan manajemen data spasial menentukan komposisi dan tata letak suatu wilayah pada peta dan pengelolaan data spasial serta tabular untuk menyajikan informasi pada peta. Nah, komponen daripada aplikasi ArcGIS ini yaitu Arch, ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. Nah, ini adalah eh, menu-menu yang ada di aplikasi ArcMap ini, di aplikasi ArcGIS. Nah, untuk aplikasi yang terakhir ini saya akan membuat peta lokasi praktikum dari dasar-dasar penginderaan jauh ini. Jadi untuk yang pertama itu kita buka di sebelah sini di file itu add data, di bawah dari add data ini ada add base map, klik imagery ini. Jika peta sudah terlihat, kita zoom di bagian peta Indonesia. Dan jika sudah terlihat, kita eh, zoom lagi di bagian peta Sumatera Selatan. Jadi jika sudah terlihat seperti ini, kita akan mencari lokasi eh, Indralaya. Kita zoom lagi untuk mencari lokasi dari Universitas Sriwijaya, tepatnya di Fakultas MIPA. Nah, ini sudah terlihat lokasi dari Universitas Sriwijaya, tepatnya ini ada di Fakultas MIPA. Selanjutnya yaitu untuk map scale ini untuk skalanya kita ubah menjadi 1:2000. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan eh, membuat titik pada lokasi tempat praktikum dasar-dasar penyanderaan jauh. Nah, jika sudah seperti ini, ke klik drawing, itu di sini klik convert graphics to features, dan ini adalah tempat kita menyimpan data ini. Yes. Jika sudah seperti ini,
Selanjutnya klik File, Page and Print Setup, lalu ubah menjadi landscape. Oke, lanjut ke View, Layout View. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengatur tempat. Nah, jika sudah, klik kanan pada peta, lalu di paling bawah itu klik Properties. Di grid ini, klik New Grid. Bagian kedua, berikutnya, Finish. Oke. Nah, lalu kita atur lagi. Nah, jika sudah, selanjutnya kita membuat eh, kotak dari rectangle. Nah, kotaknya ini kita ubah jadi no color seperti ini. Lalu selanjutnya klik di insert, lalu teks. Nah, teksnya ini kita ubah menjadi eh, lokasi praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Sudah. eh, oke. Untuk font dan size-nya itu bisa diatur sesuai keinginan. Misal ini 16. Nah, tinggal diatur aja. Lalu buat kotak lagi. Nah, ini sama jadi no color. Lanjut, klik insert lagi, klik north arrow. Ini tinggal pilih eh, arah mata angin sesuai keinginan. Oke, selanjutnya klik insert lagi, klik scale bar. Di sini saya akan memilih scale bar yang kedua, lalu klik properties. Nah, untuk division units-nya ini
diganti menjadi kilometer. Oke, oke lagi. Lalu klik insert lagi, klik scale text. Untuk scale text-nya ini memakai eh, pilihan yang pertama, 1:1000 ini, properties itu di stylenya absolute. Oke, oke. Karena sudah kita atur di awal itu 1:2000, di sini 1:2000. Untuk tiga, kita buat rectangle lagi, kotak lagi, seperti ini, lalu dijadikan no color lagi, lalu klik insert di legend. Nah, eh, di sini saya akan mengambil yang convert grafis 4 ini saja. Tinggal berikutnya saya. Nah, karena ini belum kita ubah, jadi kita ubah dulu namanya menjadi Laboratorium Pemindaraan Jauh dan SIG Kelautan. Sudah, klik OK. Ini sudah eh, dibuat legendnya. Sekarang yang keempat akan membuat eh, peta. Eh, Klik insert lagi, klik data frame, lalu masukkan SHP Indo, eh, kalau saya ini memakai cara yang cepat. Nah, jika sudah itu klik kanan, lalu klik properties, lalu ke extend indikator ini. Nah, layersnya ini dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu oke. Nah, kalau sudah muncul tanda merah seperti itu, tinggal di zoom bagian yang ada merahnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih polosan ya. Eh, jadi tinggal kita bisa bisa kita masukin data misal bangunan-bangunan seperti atau danau atau jalan yang lainnya. Nah, di sini saya akan memasukkan bangunan dan jalan saja. Pertama itu bangunan, sudah add data lagi, lalu jalan.
Sudah seperti ini, kita zoom lagi untuk warna dari peta ini kita bisa atur di bagian sebelah kiri untuk eh, dasar petanya itu bisa diganti di warna hijau, bangunannya bisa diganti menjadi warna oranye sesuai dengan atap dari peta, atap dari bangunan dari Fakultas MIPA ini. Yaitu jalannya bisa diganti jadi warna hijau. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita atur. Nah, lalu selanjutnya klik kanan lagi, lalu properties, lalu di grid, new grid. Nah, kita pilih yang bagian yang kedua, berikutnya. Oke. Lalu, untuk yang terakhir, kita buat kotak lagi yang akan diisi dengan eh, nama kita. Klik insert, teks lagi. Eh, Jurusan ilmu kelautan. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan eh, logo Unsri. Tinggal dimasukkan saja. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti sudah selesai. Jadi, sekian penjelasan saya tentang 5 software yang terdiri dari RMapper, QGIS, ArcGIS, eh, Snap,
dan RMapper dan NV. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.